teman-teman, yuk baca pantun rohani bersama Nadine di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 26 Juni 2022, hari Minggu biasa ke-13. Diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Saudari-saudara terkasih, selamat hari Minggu biasa ke-13. Kita mendengar Injil, kisah bagaimana Yesus dan utusannya tidak diterima di desa Samaria. Situasi ini membuat Rasul Yakobus dan Yohanes bereaksi keras, meminta kepada Tuhan agar menurunkan api dari langit untuk membinasakan desa orang Samaria itu. Mengapa mereka bereaksi begitu keras? Kurang lebih mereka merasa bahwa Tuhan Yesus dihina oleh orang Samaria. Maka penghinaan ini harus dibalas dengan kekerasan. Dalam tanda kutip, supaya mereka tahu diri. Menarik apa yang dijawab oleh Yesus. Anak manusia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Itulah reaksi Yesus berhadapan dengan situasi ketika ia dihina, ketika ia ditawari untuk bertindak membalas dendam atas penghinaan yang diterima itu. Anak manusia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Punya sepatu, lepas jahitannya. Memperbaikinya harus memakai lem. Orang-orang Samaria menolaknya karena perjalanannya ke Yerusalem. Saudari-saudara terkasih, saya meyakini bahwa kita pasti sudah sering mendengar soal penghinaan, terhina, dihina. Media massa cukup masif menampilkan berita tentang reaksi orang ketika dihina. Berbagai upaya hukum ditempuh. Berbagai upaya kekerasan dibuat agar rasa terhina itu terbayarkan. Massa digalakkan. Kekuatan dikerahkan karena merasa terhina. Reaksi-reaksi demikian persis kurang lebih seperti reaksi Rasul Yakobus dan Yohanes. Biarkanlah kami menurunkan api dari langit. Mereka harus diperlakukan khusus agar hatinya selalu gembira ria. Yakobus dan Yohanes ingin ke Yesus, hendak binasakan orang Samaria. Para saudara terkasih, merasa terhina. Yesus mengatakan dengan amat lembut, "Aku datang untuk menyelamatkan." Lantas saya teringat akan apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam salah satu kesempatan homili. Tak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Saya meyakini dalam perjalanan hidup kita pasti kita pernah merasa dihina, merasa terhina, merasa dilecehkan oleh orang lain. Saudari-saudara,
kita memegang apa yang dikatakan oleh Yesus. Biarlah kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah di situ menjadi kesempatan kita untuk semakin rendah hati. Ketika penghinaan itu dibalas, jikalau hasilnya baik, syukur kepada Allah. Tetapi dalam banyak hal, balas dendam atas penghinaan cenderung menghasilkan efek buruk dan dendam berkepanjangan. Lingkaran permusuhan semakin meningkat, pengampunan menjadi amat sangat nihil. Semua barang telah dikembalikannya karena lebih cocok dengan yang lain. Yesus menegur sikap para muridnya, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudari-saudara, ikut Yesus memang tidak gampang. Yesus sendiri telah dihina, tetapi ia mengampuni. Ia tahu bahwa penghinaan yang ia terima tidak membelokkan niatnya untuk menyelamatkan, untuk menebus, untuk menguduskan dunia. Saudari-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai panggilan ini menjadi pudar atau menjadi dibelokkan hanya karena kita merasa terhina. Biarlah kita jangan menjadi orang yang suka menghina orang lain, dan ketika kita menerima penghinaan, biarlah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar semakin rendah hati dan tetap fokus bahwa aku datang seperti Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat bersikap bijaksana saat menghadapi penolakan. Salam Seroja, berkah dalam. Terima kasih.